Guys. Aku ada info terbaru nih. Nih. Tahu nggak kasus Basuki Cahayapurnama yang menistakan agama pada masa pilkada tahun 2017? Iya, aku ingat. Itu tuh menurutku itu hal yang paling sensitif dalam sejarah politik Indonesia. Iya, emang. Benar. Itu sensitif banget sih menurut aku. Aku ingat banget waktu itu pernah jadi bahan gosipan paling besar. Bahkan di UIN. Kalau nggak salah, dosen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pernah angkat bicara soal ini loh. Oh, yang itu ya, yang beliau bilang itu surah Al-Maidah itu kan yang yang itu benar. Yang memang sering digunakan sih dalam konteks politik Islam itu memang surah Al-Maidahnya. Tapi yang jadi masalahnya itu Ahok itu dianggap menyalahgunakan ayat itu untuk menyerang kelompok tertentu, jadi gitu. Nah, iya emang itu Maria. Aku setuju. Nah, secara kan emang surat Al-Maidah itu kan biasa digunakan gitu di dunia politik gitu untuk ya biar banyak pengikut gitu kan. Nah, tapi si Ahok itu dia bilang itu surat Al-Maidah itu sumber kebohongan gitu loh. Nah, itu kan termasuk menistakan agama kita, menistakan kepercayaan kita gitu. Makanya aku setuju sama beliau itu apapun alasannya si Basuki atau si Ahok itu ya emang harus dihukum karena memang itu termasuk penistaan. Walaupun itu ada yang bilang itu cuma salah bicara doang. Ya masa salah bicara di depan umum gitu pas pidato? Ya enggak, kan enggak mungkin gitu salah bicara. Makanya aku setuju banget kalau dia itu dihukum gitu, dapat sanksi sebagai pemimpin gitu kan, pemimpin publik. Dia kan harusnya lebih bijak lagi, apalagi di Jakarta yang mayoritasnya juga umat Muslim, ya kan? Ya benar itu. Nah, bener banget tuh Za. Pas waktu itu tuh Profesor Yunahar Ilyas dari UIN Sunan Kalijaga, beliau juga salah satu tokoh Muhammadiyah. Nah, beliau itu bilang kalau wajar kalau umat Islam itu tersinggung. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membela agama Islam? Iya. Jadi menurutku itu wajar kalau umat Islam itu berhak membela agamanya. Ya emang harus membela kita sebagai umat Islam. Saya udah dinistakan gitu, kita nggak bela kan? Ya kan? Tapi kan Cak, Profesor Azumati Azra juga sempat bicara soal ini. Beliau lebih menyoroti tentang politisasi agama. Kalau nggak salah itu beliau bilang agama jangan dipakai untuk menyerang lawan politik. Kalau terus begini nanti masyarakat bisa terpecah belah. Oh, iya juga ya. Nah, aku juga setuju loh Dik sama pandangan beliau loh. Kalau kita lihat sih, sebenarnya itu bukan cuma tentang agama, tapi juga tentang soal kepentingan politik gitu loh. Ya, jadi isu tersebut itu dimanfaatkan untuk menjatuhkan Ahok di pemilihan daerah itu pilkada. Tapi sih kinerjanya Ahok juga bagus kok saat jadi gubernur, lumayan sih. Iya sih, masa kepemimpinannya Ahok emang lumayan. Enggak, Mer. Aku nggak setuju kalau itu tuh kita cuman bilang soal politisi doang. Aku nggak setuju kalau kita bilang gitu. Karena tuh kalau umat Islam udah turun tangan, udah ada aksi, udah turun ke jalan, itu berarti udah ada ketersinggungan gitu loh, yang nyata. Nah, ketersinggungan ini di sini tuh si Bapak Basuki atau Ahok itu udah menistakan agama kita, menistakan kepercayaan kita gitu loh. Makanya umat Islam gak terima aksi 212 ini kan, menunjukkan bahwa umat Islam itu gak bisa diem aja. Kalau kita ditindas, kalau kita dinistakan, ya kita akan bergerak kayak demo kayak gitu. Nah, aksi 212 ini kan juga gak terjadi kerusuhan gitu. Bener banget tuh. Aksi itu tuh menunjukkan solidaritas umat Islam. Jadi aku malah lihatnya itu jadi kebangkitan umat.
Tapi kita juga harus mengingat pesan Buya Syafi'i Ma'arif. Kalau umat Islam itu jangan sampai mudah diprovokasi. Jadi, aksi itu tuh oke, tapi tetap harus kritis. Nah, itu dia. Kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai semangat membela agama malah membuat kita lupa bahwa ini juga tentang keadilan. Kalau menurutku, Ahok memang salah karena tidak Emang hati-hati salah. dalam berbicara kan. Iya, emang dia salah. Tapi 2 tahun penjara itu termasuknya berat loh. Ya enggak, emang pantas dia dihukum gitu. Ya, iya sih. 2 Apalagi tahun. kalau Untuk penistaan agama itu. iya, apalagi kalau tentang politik ya kan. Ya. Nah, itu Dik, aku juga setuju. Hukum harusnya tuh adil loh dan berdasarkan fakta, bukan cuman itu berdasarkan masyarakat. Tapi aku juga nggak bisa menyalahkan umat sih atau menyalahkan umat Islam sepenuhnya. Karena masalahnya memang sensitif gitu loh, Dik. Iya, emang itu Iya. maksudnya menyindir banget loh. Makanya kita itu butuh pemimpin yang lebih hati-hati dalam berbicara, apalagi soal agama, apalagi itu di depan umum, Benar, berpidato benar. gitu. Iya. Tapi Mer, apa kita boleh kalau ini cuman dibilang salah bicara doang? Ini surat Al-Maidah bukan sembarangan loh. Ini Al-Quran loh. Masa dinistakan gitu aja, kita diem aja gitu? Kita kan sebagai umat Islam kan punya hak buat membela keyakinan kita, ya kan? Iya sih. Aku setuju banget sama Jaza. Kita itu sebagai mahasiswa UIN, kita harus tegas tentang hal ini. Bener banget. Kita itu harus belajar dari ulama-ulama kita. Jangan sampai isu agama itu dimanfaatkan untuk hal yang nggak sesuai dengan nilai Islam. Bener, Cak. Tapi aku rasa kita juga perlu lebih kritis. Jangan sampai kita gampang terpancing emosi. Kalau terus gini, nanti ke depannya kita gampang terpecah belah. Iya sih, emang. Iya, Dik. Nah, kan gitu ya. Intinya itu kita perlu menjaga keseimbangan loh. Kita itu harus tegas dalam membela agama. Tapi di sisi lain kita itu harus juga bijak loh, Dik, dalam menyikapi perbedaan. Nah, jangan sampai masalah ini bikin kita lupa loh bahwa kita hidup dalam masyarakat yang majemuk, yang beragam gitu. Bukan cuma Islam doang yang hidup di negara. Oke. Gitu Mer, aku setuju tuh. Kalau ada pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini ya, itu yang pertama pentingnya menghormati keyakinan orang lain gitu dan menjaga ucapan kita. Nah, yang kedua itu pelajaran yang kedua itu kita harus tetap bersatu, jangan gampang diprovokasi, jangan gampang dipecah belah gitu. Oh, gitu ya. Itu sih pelajaran yang bisa kita ambil. Setuju banget tuh. Yuk kita belajar dari sejarah ini biar masa depannya itu kita lebih cerah.